Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Expander Ultimate adalah kasta sultannya atau kasta paling mahal atau kasta paling mewah daripada Mitsubishi Expander yang sekarang sudah menjadi idola baru yang sebelumnya dipegang oleh si Mitsubishi Expander Sport yang sana tuh Exit yang warna hitam. Sekarang kembali kasta paling mewah dan paling dicari daripada Mitsubishi Expander adalah si Ultimate ini. Untuk harganya si Ultimate ini dipasarkan di angka 309.400 untuk harga Makassar. Buat kalian yang ada di Jabodetabek, karena memang kita ada area juga di sana, bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Dan buat kalian yang seluruh wilayah Indonesia Timur, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk update informasi harga di daerah kalian masing-masing. Untuk Mitsubishi Expander Ultimate ini lagi banyak stoknya, nggak cuma yang warna silver. Ada yang warna putih yang ada di sana, lalu kemudian ada yang warna hitam juga ada di sana tuh kelihatan, dan ada banyak lagi stok Mitsubishi Expander yang sekarang lagi melimpah di sini dan bisa kalian bawa pulang lah intinya. Nah, Mitsubishi Expander Ultimate ini praktis beda harganya kurang lebih hampir 2 juta atau bahkan lebih sedikit dari 2 juta dengan yang sport, sehingga memang mobil ini menjadi salah satu yang paling dicari karena beda harganya yang sedikit itu. Nah, tapi perubahannya atau perbedaan secara fisiknya itu lumayan besar, termasuk velgnya. Kalau yang sport itu velgnya kurang lebih sama dengan velg yang si Exit ini. Nah, yang Ultimate ini velgnya itu pakai velg dual tone, materialnya aluminium alloy, untuk warna hitam dengan warna chrome kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari fasianya, memang mobil ini adalah mobil yang kelihatan mewah, mahal, dan elegan. Nah, untuk mobil-mobil kasta low MPV. Untuk Expander yang lebih garang dari ini, ada Expander Cross yang ada di sampingnya, itu warnanya sama, warna silver. Dan warna silver ini adalah warna yang dianggap orang-orang sebagai warna yang timeless. Nggak segarang yang warna hitam, nggak semewah yang warna putih. Ini ada Expander Ultimate yang warna putih juga, tapi dia warnanya cenderung netral gitu kan. Jadi itu yang membuat orang kadang-kadang suka sih Mitsubishi Expander atau mobil-mobil yang warna silver. Nah, untuk bagian depannya, hal yang memang di beberapa kali ulasan sebelum-sebelumnya saya udah jelaskan juga, hal yang paling menarik daripada mobil ini apalagi pas malam hari adalah si lampu depannya ini yang model T-shape, model kayak kapak kayak gitu atau kayak palu-palu kayak gitu. Itu memang menggunakan lampu dengan teknologi yang lebih modern, pakai lampu proyektor, lalu kemudian ada lampu senja juga sepertinya. Lalu kemudian di atas ada positioning lamp dan lampu seinnya yang terintegrasi di satu tempat. Nah, itu yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah. Kalau kita bergeser ke bagian grillnya, ini juga yang membuat mobil ini jadi kelihatan mewah untuk bagian atasnya, dan model honeycomb ya, jaring-jaring di bagian bawah yang ukurannya besar kayak gitu, itu membuat mobil ini jadi kelihatan sporty untuk bagian bawahnya, bagian atasnya kelihatan mewah dan elegan. Untuk bagian front undergarnish atau grill depan, bumper bagian depannya yang ada di bawah ini itu kelihatan elegan juga dengan warna gunmetal kayak gitu. Dan untuk bagian depan fog lampnya dia masih pakai bohlam biasa, tapi so far secara fungsi itu udah sangat bagus untuk lampu kabut mobilnya pada saat senja atau malam hari. Nah, kalau kita lihat dari bonetnya juga, mobil ini kelihatan kekar dan berkarakter dengan bonet yang besar kayak gitu. Jadi pada saat kita di dalam duduknya itu kelihatan kayak nggak cupu tuh, kelihatan sisi kap mesinnya yang membuat mobil ini jadi berasa enak aja, berasa besar kayak gitu. Nah, mobil ini production date-nya di tanggal 2 bulan 4 tahun 2022. Artinya mobil ini udah diproduksi kurang lebih 2 bulan yang lalu. Wipernya dia pakai wiper yang bukan frame besi, harusnya lebih soft dan lebih aman buat kaca gitu, nggak gampang bikin kaca baret. Tapi memang sih yang namanya wiper itu mesti rutin diganti karetnya biar nggak gampang merubah atau menggores bagian kaca. Nah, ini garis dynamic shield-nya ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keren juga sebenarnya, karena dia seolah terintegrasi dengan lampu gitu di bagian bawahnya, garis dynamic shield. Lalu kemudian ini grillnya, kalau kita tarik garis dari sini ya, itu kalau kita lihat dari bawah sini tuh kelihatan kayak nyambung gitu garis dynamic shield, garis grillnya ke bagian positioning lamp ya. Jadi itu kelihatan keren. Dan untuk velgnya dia modelnya model kipas kayak gitu ya.
model baling-baling kipas menurut saya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini kelihatan mewah lagi, apalagi dia pakai ring 17 kalau sport, dan semua varian yang di bawahnya pakai ring ring 16. Yang ini yang Exit ini pakai ring 16. Kalau yang Ultimate ini pakai ring 17. Ada yang upgrade bannya dibikin lebih besar dikit, nggak apa-apa karena masih ada ruang untuk bannya. Sebenarnya ya bisa lah untuk pakai ban 215 kali ya kurang lebih kayak gitu. Lalu kemudian di bagian spionnya dia pakai cover spion yang warna chrome. Jadi memang unsur atau kesan bling-bling yang disematkan di mobil ini tuh kelihatan sekali, termasuk grill depannya tadi, termasuk garis jendela atau line beltnya ini. Kalau ini kan sewarna dengan body untuk cover spionnya yang Exit ini, dan di sini dia warna hitam doff untuk garis jendelanya. Bahkan handle pintunya pun dibuat tidak sewarna dengan body tapi warna chrome, dengan tombol lock unlock di bagian pintunya ini. Jadi pada saat ingin membuka tinggal pencet tombol lock unlocknya. Nah, terus di bagian bawah ada side skirtnya, yang kalau kita lihat memang antara yang Ultimate dengan yang Exit ini bentuk side skirtnya sama tapi finishingnya beda. Ini dikasih warna gunmetal gitu, kalau ini dikasih warna hitam doff. Nah, untuk bagian belakang dia pakai rem tromol, belum pakai yang cakram. Dan ini ada motor untuk electric parking brake-nya yang ada di belakang. Ini yang menjadi salah satu kemewahan yang disematkan di Mitsubishi Expander Ultimate ini, dimana untuk parking brake-nya nggak perlu power lagi untuk menarik tuas rem tangan. Nah, di bagian atas dia pakai shark fin antena, dan untuk bagian belakang ini udah pakai defogger belakang. Jadi kalau misalkan ini pemanas kaca ya. Jadi kalau misalkan hujan berembun, tinggal diaktifkan defoggernya atau pemanas kacanya, maka embun-embunnya tuh akan hilang. Kaca filmnya pakai ICU, dan ini lampu belakangnya yang model T kayak gini. Lalu kemudian di sini ada lampu mundurnya dan ada lampu seinnya. Nah, terus di bagian bawah sini ada emblem Ultimate atau tulisan Ultimate, kasta termewah daripada Mitsubishi Expander. Dan di bagian bawah ada sensor parkir, ada kamera mundur pula untuk pada saat mobil ini ingin mundur untuk parkir gitu kan. Nah, untuk tempat kargonya atau tempat buat naruh barangnya, ini sebenarnya kita mengulangi lagi ya, udah sering kita ngebahas tapi kita update informasinya. Ini materialnya cukup keras tapi nggak begitu keras untuk didudukin gitu, dia benar-benar untuk kargo barang aja. Tapi kalau misalkan kalian mau duduk, ini juga materialnya nggak begitu keras untuk kita duduk sebenarnya di atas mobilnya. Tapi kalau duduk di bibirnya ini so far sih nggak ada masalah. Tapi kalau duduk masuk ke dalam gitu nggak direkomendasikan. Tapi kalau misalkan kalian ada matras gitu, matras yang terus kalian tidur kan beban badan nggak menumpuk di satu titik, jadi banyak gitu, nggak ada masalah sih menurut saya. Tergantung kalian lah, kalian beli mobilnya, kalian apain aja mobilnya itu terserah. Dan di sini ada selipan buat naruh si seat beltnya ini, termasuk di bagian sebelah kiri juga ada, tinggal diselip masuk ke dalam kayak gitu biar dia lebih rapi. Dan di bagian belakang situ ada cup holder dan pocket. Di atas juga ada tempat buat naruh handphone. Sebelah kanan juga sama, ada tempat buat naruh handphone, ada power outlet. Lalu kemudian di bagian bawahnya sini ada cup holder dan door pocket. Termasuk untuk naruh barang nih ada banyak. Di bagian sini bisa naruh barang, di bagian bawah sini bisa naruh sepatu, naruh apa aja bisa. Dan spare tire atau ban serepnya diturunkannya dari situ. Lalu kemudian nih tempat buat naruh barang lagi. Dan untuk toolkitnya, dongkrak dan lain-lainnya itu taruhnya dalam sini bos. Dongkrak, kunci roda dan lain-lainnya ditaruh dalam sini. Yang ini sangat rapih penyimpanannya, tidak mengganggu ruang akomodasi barang gitu kan. Jadi memang diperhatikan sampai sedetail itu si Mitsubishi Expander ini. Dan kalau kita lihat di bagian sini tuh kelihatan ya, si Ultimate itu pakai material interior yang warna beige atau warna terang kayak gini, yang ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih elegan dan lebih mewah menurut saya kayak gitu. Jadi memang warna interior yang warna beige kayak gitu tuh membuat mobil jadi kelihatan lebih mewah sih menurut saya ya. Nah, contoh nih kayak gini, trim pintu. Kalau dia warna hitam ya so far sih lebih garang ya kalau warna hitam, tapi dengan warna kayak gini sih menurut saya jadi kelihatan lebih elegan, lebih berkelas, lebih mewah. Itu yang membuat si Mitsubishi Expander Ultimate itu disematkan atau
pasangkan warna-warna yang terang kayak gini nih. Ini sangat enak dan empuk gitu. Dengan motif diamond pastinya yang membuat bagian joknya ini sangat nyaman untuk didudukin. Dan di sini ada kitab-kitabnya juga, harusnya ditaruhnya di belakang kitab-kitabnya ini. Dan untuk seat beltnya pasti udah 3 titik ya untuk semua, bahkan untuk yang duduk di tengah bisa ditarik dari atas itu seat beltnya, tarik ke bawah, ya kan, tarik ke bawah tuh ada, tarik ke bawah sana, lalu kemudian dipasang ke bagian samping juga. Itu untuk orang yang duduk di bagian tengah yang ukuran badannya mungkin nggak begitu besar. Nah kayak gitu. Terus ini pelipatannya dia 40-60, sebelah sininya, sebelah kanannya 60%, yang ini juga ada cup holdernya di situ. Dan ini cup holdernya menurut saya smart juga, karena dia memanjang ke depan, nggak melintang kayak gini. Kalau melintang kan menghalangi tangan pada saat kita pengen nyenderin tangan di situ. Dan untuk bagian belakang ini, sebenarnya bisa dari belakang kita tarik ya, ininya untuk kita berdirikan joknya, tapi bisa juga dari sini. Dan kalau kita lihat, ini salah satu yang smart juga untuk membuat tempat penyimpanan barang jadi lebih luas. Ini kelihatan bagian bawahnya ikut turun pada saat sandarannya direbahkan, tapi pada saat sandarannya kita angkat, dia ikut naik si tempat duduknya ini. Di bagian sebelah kanan pun sama. Dan ini one touch tumble. Jadi kalau misalkan kita ingin menuju ke jok yang paling belakang, tinggal kita lipat kayak gini. Nah, setelah dilipat tinggal angkat dikit. Dan ini nggak begitu berat. Dan kita naik dah menuju ke tempat duduk yang paling belakang. Sudah pernah ngerasain duduk paling belakang Mitsubishi Expander, so far masih agak nyaman juga. Dan ini ada tuas buat slidingnya, ini ada rel buat slidingnya juga. Ini ada tuasnya, tinggal ditarik untuk nah tuh kan bergeser ke depan. Nah kalau diturunkan, dan ini legroomnya masih ada sedikit, ini masih bisa dimajukan dikit juga. Nah terus di bagian belakang ini, karena ini adalah varian paling mewah, di situ ada USB slot C2C dengan USB Type A kalau nggak salah, atau Type B ya. USB biasa lah itu ke apa aja yang kalian punya. Nah, terus bagian belakang jok drivernya ada pocketnya, dan di bagian depan ini yang paling nyaman sebenarnya dari si Mitsubishi Expander itu adalah pada saat kita duduk sebagai pengemudi untuk menikmati mobilnya. Mobil dengan harga 300 juta ini menurut saya senyaman Mitsubishi Pajero Sport untuk kenyamanannya, karena suspensinya kurang lebih diadopsi daripada yang selama ini ada di Mitsubishi Pajero Sport. Untuk bodi mobil yang nggak seberat Pajero Sport, tentu limbungnya nggak berasa, bantingannya dewasa dan nyaman juga. Nah fiturnya ada auto start stop engine, bahkan di semua varian Expander setahu saya ada. Stability control ada, start stop engine button juga ada. Dan ini joknya bisa diatur untuk ketinggiannya. Jadi naik turun bisa, sliding bisa, reclining bisa. Dan ini si Mitsubishi Expander Ultimate ini, karena dia kasta Sultan, dia disematkan cruise control. Untuk semua varian Expander, kalau Expander Cross kan semua yang Matic pasti, atau semua yang CVT pasti pakai cruise control, kecuali yang manual enggak. Dan ini setirnya juga kelihatan sangat sporty dan sangat elegan. Nah, layout dashboardnya kelihatan dari sini tuh, memang Mitsubishi Expander Ultimate dengan interior warna kayak gini tuh menurut saya mewah. Perpaduan antara warna hitam kayak gini, lalu kemudian warna beige kayak gitu, itu kelihatan mewah dan elegan. Nah dari sini tuh, cuman memang effort untuk membersihkan joknya jadi lebih bertambah, karena ya gampang kotor. Nah tapi ada treatment, ada banyak treatment. Bahkan mobil test car kita, mobil test car Mitsubishi maksudnya, itu udah beberapa kali saya lihat lama dipakai tapi nggak begitu kotor juga. Parking brake-nya elektrik, ada auto hold-nya, transmisinya CVT, AC-nya udah digital dengan tombol fisik, jadi lebih mudah untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Ada head unit yang ukurannya cukup besar di atas spion tengah, armrest yang sudah dibalut dengan kulit, setirnya bisa naik turun, bisa maju mundur juga. Pengaturannya atau tuasnya ada di bagian sebelah kiri, tinggal diturunkan, lalu kemudian diatur sesuai dengan posisi mengemudi yang kita inginkan. Jadi sebagaimanapun postur kita tuh bisa. Nah itu update-nya bos tentang si Mitsubishi Expander Ultimate ini. Semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang menyimak ulasan kita nyampe selesai. Kita ketemu di ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.